Memasuki episode 185 tentu bakalan semakin seru teman-teman ya. Cukup kesel ya melihat bagaimana Sandra yang terlalu banyak ikut campur atas semuanya lah. Kita semua tahu apa yang terjadi di episode tadi. Tapi tentu garis besarnya adalah Sandra ini tuh bener-bener gak akan pernah berhenti mengganggu Mutiara. Bahkan siapapun yang menghalangi langkahnya untuk bisa ngedapetin apa yang ia mau. Jujur ya, kayaknya udah memang waktunya sih ngelihat Sandra ini tuh bisa betul-betul dihukum, mendapatkan karmanya. Karena ini bukan cuma harapan aja, tapi memang sudah kewajibannya. Kita lihat teman-teman bagaimana Sandra yang pengen ikut campur ini, terus juga bahkan hampir menampar Mutiara, dan terlalu banyak pengen tahunya tuh bener-bener kebangetan banget. Padahal kalau dipikir-pikir Sandra ini tuh udah nggak akan dianggap lagi. Kayak Sandra misalnya memecat Bu Rianti, apakah itu akan berpengaruh? Enggak juga teman-teman. Rianti ya tetap bakal menjadi Rianti. Justru Rianti bakal lebih leluasa untuk bisa menjaga Mutiara. Karena mau gimana pun juga ya kasih sayang seorang ibu itu ya bakal terus ada buat anaknya. Apalagi Rianti sayang banget sama Mutiara, pasti nggak akan pernah mau membiarkan Mutiara ini sampai terus dijahatin sama Sandra. Memang kecurigaan jadi penuh ya, apalagi tes DNA akan segera digelar, akan keluar hasilnya. Tentu ini menjadi pertimbangan berat besar bagi Rianti juga, karena bagaimanapun juga Sandra ini tuh udah pasti curiga. Jangankan Sandra, Kenzo aja curiga, semua orang aja curiga, apalagi Sandra kan. Karena memang cukup kelihatan banget lah, maksudnya ngelihat bagaimana Rianti yang melindungi Mutiara aja kan bagi Sandra pun juga aneh ya di episode tadi. Tapi ya mau gimana pun juga Rianti tuh pasti bakal dicurigai kayak begini, dan pasti bakal ada momen dimana Rianti bakal kayak gini. Maksudnya apa? Kecolongan lah dalam tanda kutip untuk ngebelain Mutiara. Tapi ya mau gimana teman-teman, kalau Mutiara nggak dibelain kan bahaya. Jadi ya udah mending kayak ya udahlah di ban aja lah gitu. Mau gimana pun juga, mau semua orang curiga kayak mau gimana, yang terpenting Mutiaranya tuh ya baik-baik aja gitu loh. Karena ya mau gimana pun juga Sandra ini tuh tipikal mengganggunya tuh udah bukan ganggu lagi, tapi udah mengkhawatirkan. Bahkan bisa dikatakan tuh bener-bener ganggu banget, bener-bener bikin kesel juga, sehingga pada akhirnya bikin kita yang nonton pun juga terkadang males ya teman-teman ngelihat Sandra tuh terus-terusan gitu loh. Kayak nggak pernah berubah, kayak nggak pernah ada titik hentinya untuk bisa membenci Mutiara. Padahal kalaupun juga Sandra ngelakuin semua ini tuh ya, misalnya berhasil nih, itu kan gak akan bikin Sandra bisa dapetin Kenzo juga. Percuma, kayak Kayla aja gitu loh. Maksudnya, apakah Kayla bisa dapetin Ivan? Misalnya bisa-bisa aja, mungkin Ivan bakal putusin Aurel, terus lebih memilih Kayla, tapi kan demi uang, bukan demi cinta. Jadi sebetulnya gak akan pernah ada yang abadi, gak akan pernah ada hal yang baik jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Dan Sandra ini tuh udah mempertontonkan, udah memperlihatkan berbagai macam semua kejahatan yang Sandra lakukan. Ujung-ujungnya bikin Kenzo pun juga makin gak peduli sama Sandra. Memang balas dendamnya Sandra itu bukan cuma bisa dapetin Kenzo aja dan ngerebut Kenzo dari Mutiara, tapi bikin Mutiara tersakiti atau bahkan menyingkirkan Mutiara. Itu udah pasti, karena misalnya Mutiara pergi nih dari Jakarta terus nggak tahu kemana, ya itu bakal menjadi kebahagiaan bagi Sandra karena Kenzo nggak dekat-dekat sama Mutiara kan. Tapi ya balik lagi susah juga, mau gimana pun juga susah juga. Belum lagi kelakuan Sandra kepada Kayla yang pasti bakal dapat karmanya, yang mana ini bakalan betul-betul kena karmanya. Jadi ya buat Sandra ya good luck aja gitu loh. Karena mau gimana pun juga Mutiara pun juga sekarang udah tegas. Cukup senang ngelihat perubahan sikap Mutiara di episode tadi, yang pada akhirnya bisa mencerminkan bahwa seharusnya ketika seseorang mengalami hal yang tidak baik, dijahatin lah dalam tanda kutip, memang harus seperti itu. Dan inilah harus terus dipertontonkan oleh Mutiara juga. Supaya apa? Ya itu tadi teman-teman, supaya Sandra ini tuh ada efek jerahnya. Sebetulnya Mimin udah agak bosan ya ngomongin efek jerah dan efek jerah lagi. Karena ya memang itu salah satu caranya gitu loh. Dan cara Mutiara yang tegas, Kenzo yang tegas, Kayla yang mulai berubah pikiran tuh salah satu bentuk yang bakalan bikin Sandra pun juga jerah. Mungkin gak akan bikin Sandra betul-betul berubah, gak akan bikin Sandra betul-betul jerah, tapi at least bikin Sandra berpikir ternyata jadi orang jahat justru malah merugikan diri Sandra sendiri. Ya mungkin Sandra pun juga nggak akan terlalu berpikir demikian, karena Sandra tetaplah Sandra yang bakal selalu jahat. Tapi minimal ya bisa bikin Sandra pun juga ngaca lah.
kalau apa yang Sandra lakukan ini salah gitu loh teman-teman. Dan ini yang pada akhirnya bakalan bikin Sandra pun juga tanpa Sandra sadari rugi juga gitu loh. Karena ya apa yang dapetin, malah capek sendiri, bikin rencana nggak pernah berhasil. Kan ujung-ujungnya kayak misalnya nih kemarin gagal nih dinner Mutiara sama Kenzo, tapi kan nggak bikin Kenzo benci sama Mutiara, nggak bikin Mutiara kesal juga sama Kenzo. Kan Mutiara sama Kenzo mah tetap sayang-sayangan aja, tetap sama-sama saling cinta. Itu tuh nggak akan ngerubah apa-apa. Makanya ini yang pada akhirnya tuh bikin apa ya, kayak Sandra tuh harusnya berpikir gitu loh, kalau apapun yang Sandra lakukan itu tuh nggak akan berpengaruh sama sekali untuk Kenzo dan juga Mutiara. Justru malah akan memperburuk keadaan Sandra itu sendiri. Belum lagi kita lihat bagaimana pada akhirnya ketegasan Dikta kepada Marsha deh contohnya. Itu kan pada akhir terjadi Kak Dikta akhirnya bisa mengetahui seberapa jahat kelakuan Marsha. Baik, langsung dipecat begitu aja, begitu Kayla datang. Itu kan sebagai bentuk ketegasan. Nah, Sandra pun akhirnya bakal diperlakukan seperti itu juga oleh Mutiara. Apalagi di episode besok teman-teman. Makanya Sandra pasti bakal semakin sulit. Sandra bakal semakin gak tahu mesti ngapain. Karena balik lagi, Sandra ini pada akhirnya pun juga gak akan pernah bisa dapetin apa yang Sandra mau. Memang kita capek ngelihat Sandra ganggu ini, ganggu itu, bikin kesel, gak pernah berubah, bener-bener kayak dalam tanda kutip kurang ajar dan lain sebagainya macamnya. Tapi ya mau gimana, Sandra akan tetap menjadi Sandra yang kayak begini, dan itu tuh gak akan pernah bisa berubah juga. Makanya yang bisa dilakukan oleh Mutiara sama Kenzo nih sama seperti Dikta kepada Marsha, ya tegas aja, berani. Makanya di sini Mutiara tuh kan udah diomongin banget nih sama Kenzo supaya jangan kayak begitu. Kalau mau marah-marah aja, tegas-tegas aja, hukum-hukum aja, lapor polisi kalau perlu. Karena kenapa? Karena kalau Mutiara tetap berdiam diri, orang kayak Sandra tuh sama kayak orang yang suka melakukan perundungan di sekolah misalnya. Kenapa? Sampai ada perundungan dan lain sebagainya macam itu karena sang korbannya tuh nggak pernah berani untuk speak up dan nggak pernah berani buat ngelawan. Makanya pelakunya selalu berpikir, dia mah nggak pernah ngelawan, jalin terus deh gitu. Pasti akan terus berpikir kayak begitu. Nah itu pun juga dialami oleh Mutiara yang terus-terusan diganggu sama Sandra kan. Nah makanya Kenzo tuh selalu ngingetin, Rianti pun juga tadi ngingetin kenapa pentingnya untuk bisa tegas, pentingnya untuk bisa lugas dan berani itu ya karena ini. Demi Mutiara juga, akhirnya Mutiara pun juga perlahan udah mulai sadar. Karena baik boleh tapi jangan ke sembarang orang, terutama ke orang seperti Sandra, karena nggak ada untungnya, nggak ada untungnya sama sekali. Dan kita pun juga lihat Mutiara marah tuh bagus, itu sebuah perubahan besar. Supaya apa? Supaya bisa jauh lebih tegas lagi. Karena orang kayak Sandra ini tuh nggak akan pernah berubah, percaya aja, sulit buat berubah, sulit banget. Makanya yang bisa dilakukan tegas, lugas, berani, jangan pernah takut. Supaya apa? Supaya Sandranya pun juga jadi mikir kan, ternyata kalau ganggu Mutiara konsekuensinya kayak begini ya. Ternyata kalau jahatin Mutiara tuh ternyata nggak ada impact baiknya. Mungkin nggak akan pernah bikin Sandra berubah, tapi minimal bikin Sandra sedikit mikir. Dan mudah-mudahan aja ke depannya Sandra bisa kena karmanya, supaya ya kita bisa ngeliat lah kalau Sandra pun juga sedikit libur lah buat gangguin Mutiara. Ya simpelnya kayak begitu kurang lebih.